Pada hakikatnya, manusia diciptakan berbeda sehingga terdapat keberagaman di antara mereka. Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa PBG Prajabatan UNS tahun 2022 akan membahas mengenai diferensiasi dalam pembelajaran. Anggota kelompok kami terdiri dari 8 orang. Aan Nur, Anki Endiar Manika, Anissa Rahmawati, Arif Nuryanto, Bintang Permana, Carolina, Dinda Yulia Putri, dan Tungga Pramudia Utama. Baiklah, mari kita simak pemaparannya. Topik yang pertama adalah mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 3 contoh keragaman yang kami pandang sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan awal, 2 gaya belajar, dan yang ketiga adalah minat peserta didik. Contoh keberagaman yang pertama adalah kemampuan awal yang berkaitan dengan kompetensi peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Contoh kasus misalnya dalam satu kelas yang terdiri dari 30 peserta didik, terdapat 3 level kemampuan yang berbeda-beda dari setiap peserta didiknya. Pada sebagian peserta didik memiliki level kemampuan yang berada di bawah rata-rata, kemudian sebagian yang lainnya berada di kemampuan menengah, sedangkan sisanya memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Dari kasus tersebut, terlihat bahwa dalam satu kelas, level kemampuan setiap anak memiliki tingkat yang berbeda-beda. Contoh keragaman yang kedua adalah gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara atau kebiasaan yang dipilih oleh seseorang agar lebih mudah dalam menerima dan mengolah informasi. Contoh kasus, suatu kelas yang terdiri dari 30 peserta didik, teridentifikasi ada 10 peserta didik yang lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan mendengarkan paparan dari guru. Lalu, ada 8 peserta didik lebih mudah memahami materi sambil mempraktikannya. Sedangkan sisanya lebih mudah memahami materi dengan mengamati gambar atau menonton video. Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam satu kelas terdapat beberapa gaya belajar yang teridentifikasi, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Aspek selanjutnya yaitu aspek minat. Indikator dalam aspek minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Contoh kasusnya yaitu di dalam suatu kelas, keterlibatan dan keterkaitan peserta didik pada pembelajaran bahasa Inggris dapat terlihat ketika yang pertama, guru menerapkan aktivitas pembelajaran dengan kegiatan berkelompok. Yang kedua, guru mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi, misalnya aplikasi berbasis permainan seperti Wordwall dan juga Kahoot. Dan yang ketiga, guru menerapkan aktivitas pembelajaran yang melibatkan gerak fisik seperti strategi number head together dan total physical response atau TPR. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, marilah kita simak beberapa teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama ada teori sistem ekologi, kemudian yang kedua ada teori multiple intelligences,
Yang ketiga ada teori Zone of Proximal Development atau yang biasa disebut ZPD. Dan yang terakhir ada teori Learning Modalities. Nah, penjelasan dari masing-masing teori akan kami sampaikan di slide berikut. Teori sistem ekologi. Teori ini menjelaskan perkembangan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Proven Banner menyatakan terdapat 5 lapisan lingkungan sebagai faktor pengaruh perkembangan yang dimulai dari lingkungan dengan interaksi paling dekat hingga paling jauh. Ada apa saja itu? Yang pertama adalah mikrosistem, yaitu komponen terdekat, misalnya orang tua, teman sebaya, atau tetangga. Kemudian ada mesosistem, yaitu interaksi yang terjadi pada komponen dalam mikrosistem. Kemudian ekosistem, yaitu lingkungan yang tidak melibatkan secara langsung namun berdampak pada perkembangannya. Selanjutnya adalah makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi makro, meso, dan ekosistem. Dan yang terakhir adalah kronosistem, yaitu dimensi waktu penentu perjalanan seseorang dari lapisan makro dan mikrosistem serta berkaitan dengan aspek sosio-kultural. Teori Multiple Intelligences. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang yang tertutup dan hanya berkonsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Untuk contoh kasus dari teori ini, yakni setelah dilaksanakan tes diagnostik, diketahui bahwa suatu kelas memiliki peserta didik dengan kecenderungan multiple intelligences, yakni kecerdasan majemuk yang berbeda. Semisal, murid A pandai dalam menulis, terkhusus dalam mapel atau mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ia selalu menjadi pionir atau rujukan belajar oleh temannya dalam kedua mapel tersebut. Selain itu, ia juga pandai bergaul dan berdiskusi yang menjadikan ia dipilih menjadi ketua kelas. Namun, ia kurang menyukai mapel kesenian karena ia kurang bisa menggambar atau memadukan warna. Di sisi lain, terdapat murid B yang pandai dalam kesenian, dengan performa menggambar dan mewarnai yang sangat bagus. Dia juga percaya diri dengan kemampuannya dan tidak mudah terpengaruh dengan opini negatif dari orang lain. Selain juga memiliki kepedulian dan pemahaman baik dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dengan membuang sampah dan menanam tanaman perdu dan semacamnya. Teori selanjutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Contoh dari penerapan teori Zone of Proximal Development adalah setelah mengetahui hasil tes diagnostik pada kemampuan awal siswa, diketahui bahwa ada 50% peserta didik berada pada tingkat pemula. 50% dari peserta didik ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran reading. Kemudian, sebelum memulai kelas, guru memberikan beberapa kosakata yang dibaca peserta didik. Kemudian diketahui bahwa ada peserta didik yang belum mampu membaca kosakata yang disediakan. Kemudian, guru memberikan bantuan dengan memberikan contoh spelling dan pronunciation kosakata tersebut, dan guru juga mendampingi siswa tersebut sehingga setelah itu siswa mampu membaca kosakata dengan baik. Kemudian guru menambahkan kosakata baru dan ternyata siswa tersebut sudah mampu membaca kosakata tersebut tanpa bantuan guru. Teori Learning Modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic. Yang pertama yaitu visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar sehingga siswa jauh lebih mudah untuk mengingat gambar yang jelas seperti foto daripada mengingat apa yang dikatakan atau ditulis seseorang. Yang kedua, auditory. Modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi atau menyerap materi.
Ketika siswa berada dalam mode auditory, Anda mungkin berbicara dan membaca lebih lambat untuk menyerap semuanya. Yang ketiga yaitu kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau bisa disebut juga dengan learning by doing. Baik sebagai aktivitas langsung atau melalui pengalaman atau dengan bergerak sambil berpikir atau belajar. Berikut ini merupakan referensi atau daftar bacaan yang kami gunakan dalam menyusun pemaparan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, teman-teman bisa menggunakan daftar bacaan ini untuk memperdalam pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.